Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat selalu buat semuanya, sedulur Dongeng Tengah Malam. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, dijauhkan dari segala malapetaka. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman dari yang tidak asing lagi ya, Mbak Winda, mengenai pengalamannya diteror makhluk kiriman. Mbak Winda sampaikan bahwa cerita dan kejadian ini memang betul-betul murni nyata dialami oleh keluarganya Mbak Winda ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, ketik like dan komentar-komentarnya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Kita langsung ke ceritanya. Cerita dan kejadian ini murni dan betul-betul dialami sama Mbak Winda dan keluarganya. Jadi Mbak Winda dan suaminya ini mengelola kafe itu sejak tahun 2017. Sebenarnya yang mendirikan dan yang modalin ini adalah adiknya Mbak Winda yang bernama Mas Nunung. Barangkali masih ada ingat ya, Mas Nunung dulu ada yang dibilang dikira cewek namanya Nunung ya, ternyata cowok. Ini Mas Nunung yang dulu pernah ikut sama Mbak Winda. Tetapi diserahkan, atau kafe itu diserahkan dan dikelola oleh Mbak Winda dan keluarganya atau dan suaminya. Memang gak mudah sih mengelola kafe ini ya. Sampai kata Mbak Winda itu jatuh bangun dibuatnya. Bahkan juga didengki sama orang. Awalnya sih kafe ini dibuat di depan rumah adik iparnya Mbak Winda. Tetapi karena pengunjungnya itu semakin ramai dan semakin banyak, dan kebetulan tempatnya memang agak kecil sih, akhirnya Mbak Winda pun pindah di depan PT kontraktor tempat Mas Nunung bekerja. Dan memang dekat dengan mesnya Mas Nunung ini. Tanah milik perusahaan kontraktor ini luasnya lebih kurang yang 400 meter lah. Di dalamnya itu muat puluhan alat berat, mobil dump truck dan mobil-mobil lainnya. Di depan mes sekitar jarak 10 meter itu terdapat gunungan batu dan pasir seperti pegunungan lah. Mungkin yang masih ingat ya cerita anaknya Mbak Winda ini waktu tidur di mesnya Mas Nunung ini kan mengalami kejadian di sana. Bisa dicari ya, ada ceritanya sebelumnya. Lah, di gundukan atau gunungan batu dan pasir itu tiap sore itu banyak yang berselfie ria di sana, karena mungkin ya dilihat seperti gunung ya, jadi panoramanya mungkin bagus, makanya banyak orang berselfie ria di situ. Di depan kafe atau seberang jalan, sepanjang jalan itu semuanya adalah kebun sawit, dan samping kanan kafe itu adalah kebun getak atau karet. Sedangkan lokasi di belakang PT tersebut itu terdapat tambak udang. Sebenarnya ada satu tetangga tapi cukup jauh letaknya itu, yaitu tempat adik iparnya Mbak Winda ini. Kalau dilihat memang sepi tempatnya, tetapi kafenya Mbak Winda ini nggak pernah sepi. Apalagi kalau malam ya, ramainya itu luar biasa. Sampai pengunjungnya itu ngantri dari pintu depan tuh sampai pintu belakang. Bahkan sampai jendela tempatnya Mbak Winda ini masa itu masih terdapat antrian. Sampai orang nunggu di situ juga gitu loh. Saking ramainya, otomatis Mbak Winda ini kan ya jelaslah bagaimana bisa dibayangkan kegiatannya itu tidak berhenti-berhenti.
Untungnya kata Mbak Winda pakai kalung kesehatan. Mungkin kalau enggak, lututnya itu katanya istilahnya bisa poklek, atau poklek itu apa ya? Bisa patah lah kasarnya itu. Dan karena Mbak Winda ini berjualannya kan menomorkan kualitas ya, mendahulukan kualitas, makanya bener-bener Mbak Winda itu kesibukannya nggak bisa dibayangkan betapa sibuknya. Walaupun katanya Mbak Linda jualannya itu agak sedikit mahal dibanding tempat lain, tapi orang tetap pilih tempatnya Mbak Winda ini. Ya karena mungkin kualitas yang dijaga sama Mbak Winda ini, makanya orang-orang tetap datang walaupun harganya lebih mahal. Yang kerja di kafenya Mbak Winda ini memang kebanyakan adalah saudara sendiri, adik ipar, keponakan dari Jawa pun ditarik ke kafe, ke tempatnya Mbak Winda ini. Begitu juga dengan bibi-bibinya. Suaminya pun membantu, suaminya Mbak Winda pun membantu. Sedangkan adiknya Nunung di sampingan tetap bekerja. Dia pun menerima pesanan catering dan aneka macam kue ya untuk adiknya Nunung di PT-nya ini. Saking ramainya kafe Mbak Winda ini, diam-diam menurut Mbak Winda ada yang sirik dengan kelancaran rezeki yang didapat sama Mbak Winda ini. Apalagi Mbak Winda dan suaminya ini baru membeli mobil. Sampai ada yang istilah nyinyir ya, nyinyir itu apa ya, sirik ya, bilang ke orang-orang bahwa baru jualan sebentar udah bisa beli mobil gitu loh. Padahal Mbak Winda ini beli mobil itu pakai uang gaji suaminya. Padahal katanya Mbak Winda yang nyinyir itu memang sama-sama punya rumah makan juga kafe. Bahkan tempatnya itu lebih besar dari tempatnya Mbak Winda. Tapi ya udah, mau dijelasin pun ya buat apa gitu loh. Menjelasin ke orang bahwa dia bisa beli ini beli itu kan bukan dari hasil seluruhnya dari penghasilan kafe tersebut. Dari sinilah mungkin semuanya berawal ya. Awal kisah ini terjadi pada suatu malam sekitar hampir jam 12 ya. Mbak Winda ingat betul. Jadi kejadian waktu itu sekitar pukul 23.40 dan terjadi di bulan Desember tahun 2011. Waktu itu Mbak Winda dan krunya ini ya sedang sibuk berkemas, membereskan dan membersihkan kafe. Karena jam segitu kan memang mau tutup ya. Suaminya Mbak Winda ini ke belakang dan Mbak Winda ini di dapur. Sedangkan yang membantu Mbak Winda ini di kafe itu ya, itu keponakannya itu yang satu ada di kamar, yang satu lagi itu sedang mencabut kabel receiver parabola. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti menggeram. Lah keponakannya Mbak Winda ini namanya Reza ya, itu cuek aja. Kan dia kira mungkin lagi ada kucing gitu. Kan kalau kucing kan juga sama ya, lagi tengkar atau apa kan menggereng seperti itu. Nggak lama setelah dicuekin itu terdengar lagi suara seperti menggerem tadi ya. Lagi-lagi Reza ini tetap cuek aja sambil memutar kabel receiver ya, gak noleh ke arah sumber suara tersebut. Sampai yang ketiga kalinya suara itu terdengar, itu lebih kuat lagi suaranya. Jadi seakan-akan suara itu ingin menunjukkan itu loh bahwa dia ada. Dan Reza pun akhirnya menoleh ke arah sumber suara tadi. Karena memang kafenya ini dindingnya di depan itu kan terbuat dari kisi-kisi bambu ya. Jadi bisa melihat keluar dengan jelas. Makanya nama kafenya itu Pondok Bambu. Kembali ke cerita lagi ya. Memang tiap malam
TV-nya itu memang harus dibawa masuk ke dalam. Karena apa? Takut ada mencuri atau hilang dicuri orang. Makanya TV, kabel-kabel ini harus dikumpulin lagi untuk dimasukkan ke dalam. Karena mendengar bunyi rekaman sampai 3 kali, otomatis Resa ini kan refleks tertatih untuk melihat arah suara tersebut. Begitu Risa menoleh ke arah sumber suara tersebut, betapa shock dan sampai kaku si Resa ini begitu melihat ke arah sumber suara tersebut. Begitu sadar dari terkejutnya, Resa ini langsung melempar receivernya ke lantai dan berteriak keras, "Ibu, ibu, ada orang ibu." Saking kagetnya, Mbak Winda pun berteriak memanggil suaminya, "Pak, ada orang." Nah, Mbak Winda ngira kan ada maling. Dan suaminya pun juga sama. Jadi suaminya langsung lari ke depan kafe sambil bertanya-tanya, "Mana orangnya? Mana orangnya?" "Ke situ, Pak," sambil menunjuk ke arah semak-semak pembatas kebun sawit. Suaminya Mbak Winda pun mencari-cari ya, dan ketemu orangnya. Setelah tenang dari ketakutannya, Resa pun menceritakan bahwa yang menggeram tadi itu orangnya mengerikan katanya. Jadi mukanya itu hancur katanya. Nggak cuma itu, kata Resa, makhluk itu besar banget. Dan makhluk itu menyeberang dari kebun getah yang penuh dengan semak yang tinggi-tinggi ya, karena sudah lama nggak ditoreh orang atau diambil getahnya. Begitu Resa menjerit, makhluk itu pun lari melewati semak-semak pembatas kebun sawit tersebut. Kalau memang itu manusia nggak mungkin katanya bisa lewat situ. Karena apa? Semak belokannya kan tinggi-tinggi. Kalau sebelah Cafe Persis itu kan jalan menuju Tambak Udang belakang ya, belakang area PT. Tetapi makhluk tadi nggak lewat jalan manusia, tapi melangkah melewati semak-semak tersebut. Dan kalau menurut akal sehat itu nggak mungkin orang bisa melewati hal tersebut. Dan berarti itu adalah bukan manusia. Seminggu setelah kejadian, terjadi lagi hal yang menggemparkan warga di situ. Jadi pada malam itu kan hujan turun dengan lebatnya. Dari jam 8 sampai jam 11 malam baru reda. Jadi kafenya Mbak Winda pun tutup cepat karena suasana kan cukup sunyi ya. Bukan sunyi lagi ya, tapi sunyi senyap. Karena habis hujan kan nggak ada orang ya. Baik jangkrik, kodok maupun anjing katanya yang biasanya mangkal di depan PT pun nggak ada yang kelihatan. Memang di daerahnya Mbak Winda itu banyak anjing milik orang-orang di situ ya, atau milik suku asli ya. Tapi anjingnya nggak galak. Karena sepi seperti itu, Mbak Winda pun pulang ke rumah dan ponakan-ponakannya itu yang tinggal di kafe. Tapi rupanya malam itu sepupu suaminya Mbak Winda ini dan istrinya sedang berada di Tambak Udang Koperasi Perikanan. Rupanya hari itu tambak udangnya lagi panen. Makanya sepupu suaminya Mbak Winda ini yang bernama Ai itu adalah ketua dari kelompok koperasi tersebut. Karena lagi panen ya, istrinya pun masak-masak buat orang yang manen udang. Karena hujan sudah reda, si Ayu pun mengantar istrinya untuk pulang ke rumah. Dan memang berniat hanya untuk mengantar istrinya langsung kembali ke Tambak Udang lagi. Begitu istrinya Ayu masuk rumah, si Ayu pun kan langsung balik ke Tambak Udang. Tambak Udangnya itu kan tempatnya melewati kafenya Mbak Winda ya. Karena memang jalan satu-satunya, jalanan memang sepi waktu itu karena habis hujan. Ya, lagian kan memang nggak ada rumah, yang ada cuma Tambak Udang. Dan ada rumah walet,
di sepanjang jalan tuh sampai batas desa. Baru ada perumahan warga yang mayoritas keturunan Tionghoa dan suku asli. Makanya teman-temannya Mbak Wenda ini kebanyakan orang Tionghoa. Ketika Ayi hampir melewati depan kafe, betapa terkejutnya Ayi ini. Karena apa? Dia melihat orang terlentang di depan kafenya Mbak Winda. Orangnya itu besar banget katanya. Kaki kanannya ke arah jalan, sedangkan kaki kirinya ke arah kafe. Melihat itu otomatis ya Ayi kan takut. Lah, saking takutnya Ayi itu langsung memutar motornya sambil menjerit-jerit, "Babi, anjing!" Dan langsung ngebut balik pulang ke rumah. Nah, sejak saat itu mulailah kafenya Mbak Winda ini sepi. Orang takut datang ke kafe, paling banter ya jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 udah sepi. Karena memang orang pada takut untuk keluar rumah semenjak kejadian itu. Kejadian ketiga itu pada bulan Juni tahun 2019. Pada bulan Mei Juni proyek mulai berjalan. Mes belakang pun penuh dengan karyawan dan tiap malam Mbak Winda itu sibuk membuat pesanan para karyawan karena malam-malam mereka kan lapar. Ada salah satu sopir itu dia pesan naskor dan dibawa ke belakang. Malam itu sopir ini kan berniat membayar makanannya. Dia pun berjalan ke arah kafe sekitar jam 2 pagian lah. Kafe memang udah tutup, tapi Doni keponakannya Mbak Winda yang satu lagi dia nggak pernah tidur ya kalau malam. Dia tuh memang sukanya main game sampai pagi. Begitu sampai belakang kafe, si sopir ini kan memanggil, "Doni, Don." Panggilnya. Tapi Don ini nggak mendengar. Karena memang kebetulan karena main game ya, kupingnya itu disumpel pakai headset. Lah, si sopir pun kan masih memanggil ya, manggil Doni ya. Waktu memanggil tak sengaja matanya itu memandang ke arah kafe depan. Betapa kagetnya si Pak sopir ini. Karena dia melihat ada makhluk tinggi besar berdiri di depan pintu kafe. Dan makhluk itu menoleh ke arah Pak sopir tadi dan mereka berpandangan mata. Karena saking takutnya, Pak sopirnya langsung lari ke arah mes sambil berteriak, Mak. Saking lajunya lari itu hampir aja kepalanya terbentur ekavator yang ada di jalanan. Untungnya bisa menghindar, kalau tidak bisa pecah kepalanya. Dan sejak kejadian itu, kafenya Mbak Win ini menjadi semakin sepi omsetnya, menurun drastis. Bahkan sampai Mbak Winda ini heran kok jadi begini. Kemana para pelanggannya itu? Sampai hampir bangkrut dibuatnya. Malah kadang makanan itu habis, tapi semua duitnya tuh kurang atau enggak cukup. Berapapun modal itu enggak bisa balik lagi. Lah untungnya adiknya Nunung ini kan banyak uangnya. Jadi modalnya kuat. Yang Mbak Winda nggak habis pikir itu setiap Mbak Winda ketemu dengan pelanggannya, mereka selalu bertanya, "Mbak Win, kok kafenya tutup terus? Kami mau makan sana loh," katanya. Mbak Winda pun bingung. "Hah? Tak lah, saya tak pernah tutup kafe kok, kecuali kami pergi jalan atau sebulan sekali libur." Dan anehnya, nggak cuma 1 atau 2 orang yang bilang kafe Mbak Win ini tutup terus. Akhirnya Mbak Win pun telepon bapak lah yang ada di Jawa. Dan keluarga juga menanyakan, apakah yang terjadi? Memang ada kejadian aneh lagi. Ketika Mbak Win lagi banyak pesanan, tiba-tiba datang serombongan lalat hijau, entah dari mana datangnya.
Sehingga semua sibuk mengusir lalat, semakin dimatiin lalatnya itu, lalat hijaunya ya, semakin banyak yang datang. Mereka itu malah bertelur di atas makanan dan telurnya itu berubah menjadi belatung kecil-kecil. Dengan kondisi itu tentu saja konsentrasi Mbak Win pun buyar. Jadi nggak fokus. Bahkan menjadi pelupa Mbak Win ini. Makanya makanannya jadi nggak jelas rasanya. Dan pernah juga 3 kali berturut-turut setiap habis maghrib ketika Mbak Win sedang menggoreng ayam, tiba-tiba kualinya atau wajan penggorengannya yang penuh dengan minyak panas itu tiba-tiba tumpah tanpa ada sebabnya. Hampir mengenai kaki Mbak Win ya waktu itu. Untungnya Mbak Win sigap untuk meloncat. Itu 3 malam berturut-turut. Tapi syukur alhamdulillah Allah masih melindungi Mbak Win. Akhirnya bapak dan pak adiknya Mbak Win kan bisa melihat orang yang nggak bisa dilihat ya. Rupanya Mbak Win ini didengki orang supaya dagangannya nggak laku dan ditutup pandangannya sehingga orang nggak nampak kalau kafenya itu sedang buka. Dan ingat ya, makhluk tinggi besar yang ada di depan kafenya Mbak Win itu katanya itu adalah jin kiriman dari dukung yang disuruh meneror kafenya Mbak Win ini. Di bawah kafe dikasih tanah kubur katanya. Jadi kafe depan itu dibuat kafe panggok atau panggung karena bawahnya air ya. Di situ itu ditaruh buntelan hitam yang entah apa isinya. Dan di samping kafe di pohon getah pun ada makhluk putih bergelantungan di pohon. Yang suara menimbulkan suara orang nangis lah, pokoknya macam-macam lah. Teror yang dikirimkan orang ini. Dengan ilmu yang dimiliki bapaknya Mbak Win, bapaknya itu bisa menangkap dan mengikat jin tersebut. Tetapi karena jin pun butuh makan seperti manusia ya, akhirnya bapaknya ini melepaskan jin tersebut dengan syarat jangan mengganggu di situ lagi. Alhamdulillah, tapi setelah itu kafe Mbak Win pun berangsur-angsur normal walau belum sepenuhnya. Rupanya pesaingnya ini gak puas hati. Dengar-dengar dia mencari dukun yang lebih hebat lagi dan Mbak Win pun kafenya dibuat porak-poranda lagi. Kafenya menjadi sepi lagi, malah lebih parah dari sebelumnya. Pada bulan Agustus 2019, keponakannya yang namanya Doni itu disuruh pulang ke Jawa bertemu bapaknya Mbak Win. Karena bapaknya ini kan nggak bisa datang ke tempatnya Mbak Win ya. Di Jawa Doni ini diajari dan dibawakan barang-barang yang akan dibuat untuk membersihkan kafe dari segala gangguan. Singkat cerita, setelah Doni pulang dari Jawa kembali ke Ria ya tempatnya Mbak Win. Mbak Win pun bertanya dengan bapaknya ini, apakah Mbak Win telah membuat orang tersinggung sehingga orang marah sama Mbak Win ini, ataukah saingan bisnis? Kalau Mbak Win ini punya salah, mungkin akan minta maaf lah sama orang tersebut. Dan jawaban dari ayahnya Mbak Win, tidak nak, ini murni persaingan bisnis, jawab bapaknya Mbak Win. Rupanya kafenya Mbak Win ini dibuat laku karena merasa tersaingi. Awal mulanya juragan ayam langganannya Mbak Win cerita sama orang kalau tiap hari kafenya Mbak Win ini memesan ayam sebanyak 30-40 kg. Itu cuma ayam, belum dagingnya ya yang dibuat bakso. Lah, cerita dari mulut ke mulut sampailah terdengar oleh seseorang yang merasa tersaingi dan panaslah hatinya. Mulailah didengkinya bisnisnya Mbak Win ini. Berharap bahwa nanti bisnisnya Mbak Win akan bangkrut dan akan jualan lagi.
Padahal menu yang dijual tuh nggak sama loh. Supaya apa? Supaya memang Mbak Win ini nggak ganggu jualannya orang tersebut. Siapa orangnya? Tanya Mbak Win. Kamu nggak perlu tahu. Nanti kamu berantem sama orang itu, jawab bapaknya Mbak Win. Yang penting kamu pulihkan lagi usaha kamu. Sebenarnya Bapak dan Pak D bisa saja mengembalikan kepada orang tersebut atau melawan, tapi bisa mengakibatkan orang itu mati. Bapak nggak mau berdosa. Di pintu belakang dan depan kafe itu sudah ditanami barang sama orang yang mendengki tersebut. Jadi Mbak Win ini diajari bapaknya cara membersihkan kafe dari gangguan-gangguan makhluk kiriman yang meneror kafe tersebut. Pada malam Jumat akhirnya seluruh keluarga berkumpul di kafe. Sekitar jam 12 malam Mbak Win dan sekeluarga pun bersiap-siap. Setelah suaminya siap melaksanakan sholat sunnah, wudhu dan hajat, serta membaca doa-doa yang bapaknya ajarkan ya, dan menciptakan air yang sudah dibacakan doa dan dicampur dengan barang yang dibawakan bapaknya Mbak Win dari Jawa ke seluruh ruangan kafe dan luar kafe, terutama pintu masuk kafe. Dan Mbak Win pun disuruh mandi pakai air yang sudah dibacakan doa. Nah, ketika Mbak Win hendak mandi, itu bapak mertuanya Mbak Win kan di depan kafe. Suaminya dan keponakan anaknya Mbak Win itu ada di belakang kafe sebelah kamar mandi, itu mau membakar sesuatu yang dibawakan bapaknya dari Jawa untuk mengeluarkan benda yang ditanam oleh orang yang mendengki tersebut. Begitu Mbak Win masuk kamar mandi, terciumlah bau yang sangat wangi katanya, sehingga membuat Mbak Win ini merinding. Lah, berbarengan dengan bau wangi tadi, tiba-tiba listrik mati. Angin tuh tiup kencang sekali seperti angin ribut dibarengi dengan gerimis. Benar-benar suasana yang sangat mencekam ya. Mbak Win pun lari keluar dari kamar mandi. Badan Mbak ini serasa mau terbang saking kuatnya angin ini ya. Sedangkan anak-anaknya Mbak Win ini masuk ke dalam kafe. Tinggal suaminya dan dua keponakannya ini. Mbak Win nggak tahu apa yang terjadi tadi. Tapi Mbak Win melihat muka suami dan keponakan ini tegang semua. Rupanya begitu dibakar yang barang yang dari Jawa dan mengeluarkan bau yang sangat wangi, keluarlah makhluk yang ditanam orang yang mendengki tersebut. Suami dan keponakan pun gak mau cerita. Menyeramkan katanya. Jawab Doni. Nanti keponakannya kan manggil Mbak Win kan Bude ya. Nanti Bude nggak bisa tidur katanya. Setelah siap melakukan pembersihan kafe, mereka semua pun berkumpul dan nggak bisa tidur karena habis mengalami peristiwa yang mencekam ya. Rasanya nggak percaya dengan kejadian ini, tapi nyata. Paginya semuanya baru tahu kalau nggak ada angin ribut maupun hujan, dan mereka pun heran kok bisa cuma terjadi di kafe aja. Akhirnya setelah Mbak Win telepon ke bapaknya, dan bapaknya pun cerita kalau tadi malam itu akibat dari pertarungan bapaknya, Pak D-nya, dan 3 dukun utusan orang yang mendengki usahanya Mbak Win tersebut. Jadi mereka itu menyerang bapaknya di Jawa. Rumah Pak D itu seperti diserang orang gitu loh. Suara kaca jendela pecah perang sampai anaknya Pak D itu lari ke ruang tamu, dikira ada orang menyerang rumahnya. Tapi setelah diperiksa katanya nggak ada satupun kaca yang pecah. Aneh memang. Dan setelah kejadian itu, ketiga dukun yang menyerang dan bertarung dengan bapaknya Mbak Win pun kalah dan gak berani ganggu lagi. Sejak saat itu akhirnya Mbak Win merenovasi kafe, pasang wifi dan membuat menu yang lebih variasi ya.
bersama minumannya juga yang membuat orang nyaman duduk dan makan di kafenya Mbak Win. Alhamdulillah, puja dan puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu, bahwasanya kafenya itu kembali seperti sedia kala, mulai ramai lagi oleh pelanggan kafe yang dulu-dulu itu. Alhamdulillah, katanya Mbak Win. Itu tadi cerita dari Mbak Win ya, pengalaman yang benar-benar dialaminya. Percaya dan tidak percaya, dan itu telah dialami sama Mbak Win dan keluarganya. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran ya, bahwa rezeki itu sebenarnya sudah saya mengatur. Seandainya pun Mbak Win ditutup rezekinya, tapi rezeki ini gak akan hilang kok. Mungkin insya Allah akan lari ke anaknya atau keturunannya. Jadi nggak usah khawatir bahwa Tuhan itu salah memberikan rezeki, itu sudah dibagikan semua. Insya Allah seperti itu. Dan yang menutup rezeki orang lain ya mudah-mudahan aja diberikan kesadaran ya, mulai sadar bahwa itu salah, itu cara yang salah. Sebaiknya mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan tidak menyusahkan orang lain. Itu tadi, terima kasih Mbak Win ya atas kiriman ceritanya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita Mbak Win ini. Dan yang untuk kepingin ngirim cerita ya mengenai pengalaman pribadi yang pernah dialami, bisa email ya di emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Dan untuk yang belum komentar, monggo komentar, barangkali punya pengalaman yang sama atau bisa kirim cerita dengan pengalaman yang sama, nggak apa-apa kan, mesti ada beberapa perbedaan dari pengalaman itu sehingga bisa diambil hikmahnya oleh para sedulur dongeng tengah malam semua. Terima kasih semuanya atas dukungan support untuk dongeng tengah malam, atas komentar-komentarnya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga semuanya bisa terhibur, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.